Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu dengan saya Ibu Herni di channel TV Edukasi SMP Negeri 2 Solokan Jawa. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS ya, khusus untuk kelas 9. Oke, kita mulai. Banyak sumber yang yang kalian bisa gunakan ya sebagai sumber literasi untuk pelajaran IPS. Nah, kebetulan Ibu menggunakan buku kelas IPS yang tentu saja ini pasti berbeda ya dengan pegangan yang kalian punya ini. Tetapi sama saja inti materinya sama ya, inti materinya sama. Masih kita membahas bab 1. Bab 1 itu kita masih mempelajari tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua yang lainnya. Bab 1 interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Kita telah mempelajari beberapa waktu ke belakang tentang materi letak dan luas benua ya, letak dan luas benua yang ada di dunia. Kemudian kondisi alam ya, benua-benua yang ada di dunia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang dinamika kondisi alam dan dinamika penduduk yang ada di benua-benua di dunia. Tujuan pembelajarannya, coba dilihat poin ketiga itu, setelah mempelajari dinamika penduduk benua-benua di dunia, peserta didik mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kondisi alam dan dinamika penduduk di benua-benua yang ada di dunia. Oke, kita mulai dengan benua Asia. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya bahwa benua Asia ini merupakan benua yang paling besar, benua yang paling luas yang ada di dunia ini ya. Setelah nanti ada urutannya, ada benua Amerika dan benua yang lainnya sampai benua yang terkecil. Nah, benua Asia diwakili oleh Indonesia. Indonesia ini negara kita berada di benua Asia bagian tenggara. Kemudian ada Korea Selatan. Korea Selatan mewakili dari negara yang berada di benua Asia Selatan, Asia Timur. Asia Timur. Kondisi alam dari negara Indonesia, daerah pertemuan lempeng Eurasia, kemudian lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat 3 kawasan flora dan fauna, serta beriklim tropis. Ciri dari iklim tropis itu bahwa sebuah wilayah memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian 3 kawasan flora dan fauna, yang mana itu? Kalian pernah mempelajari di kelas 8 tentang karakteristik dari 3 wilayah ya, di wilayah Asia Indonesia ini, di mana ada ciri atau karakteristik flora dan fauna Asiatis, kemudian peralihan dan Australis yang masing-masing dibatasi oleh Asia dengan peralihan itu dibatasi oleh garis Wells, kemudian peralihan dengan Australis itu dibatasi oleh garis Weber. Kemudian kaya akan sumber daya alam laut, sumber daya alam hutan, kemudian sumber daya alam tambang. Kita kaya akan rempah-rempah ya, sumber daya alam perkebunan, kemudian sumber daya alam pertanian. Karena negara kita itu adalah negara besar ya, negara yang sangat luas, negara agraris pada umumnya, negara agraris. Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taebak. Memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Iklimnya sedang dengan memiliki 4 musim. Ya, ada musim berapa? 4 musim. Musim apa saja itu yang kalian tahu? Ada musim dingin, kemudian musim panas, musim apa lagi? Musim semi, dan musim gugur. Ini yang dimiliki oleh iklim yang dimiliki
oleh Korea Selatan. Selanjutnya, sebelum kita melangkah untuk lebih jauh tentang dinamika penduduk, Ibu akan mengulas sedikit apa itu yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu adalah merupakan suatu perubahan keadaan penduduk suatu wilayah atau negara. Nah, dinamika penduduk dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada faktor alam, kemudian ada faktor non alami. Nah, yang dimaksud dengan faktor alami itu adalah karena adanya kelahiran dan kematian. Tapi kalau yang termasuk ke dalam faktor non alami itu adalah emigrasi atau yang dimaksud dengan perpindahan penduduk, ya. Baik itu imigrasi ataupun baik itu yang datang ataupun yang pergi dari wilayah negara itu sendiri. Itu namanya emigrasi. Berikutnya, kualitas penduduk atau sumber daya manusia. Setiap benua sangat beragam. Kualitas penduduk sebuah negara dapat dilihat dengan menggunakan ukuran IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan gabungan dari beberapa indikator: angka harapan hidup yang pertama, kemudian pendidikan dan keterampilan, serta pendapatan per kapita dari penduduk itu sendiri. Nah, jadi yang dinamakan dengan IPM itu merupakan Indeks Pembangunan Manusia yang dapat mengukur sebuah negara apakah memiliki kualitas hidup manusianya tinggi, rendah, atau sedang, ya, tentukan dengan IPM. Berikutnya, sebuah negara memiliki nilai IPM-nya tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidupnya panjang, yang artinya bahwa negara tersebut memiliki penduduk yang memiliki usia yang sangat panjang, dipengaruhi oleh faktor kesehatan tentunya, ya, kesehatan, gizi yang baik, asupan gizi yang baik. Kemudian lagi pendidikannya yang tinggi serta mendapatkan pendapatannya yang tinggi. Berdasarkan angka IPM, penduduk Asia yang memiliki kualitas tinggi adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan Indonesia, negara kita, termasuk ke dalam kategori sedang. Nah, ada lagi negara Nepal, yaitu negara yang berada di wilayah Asia yang memiliki kategori IPM-nya sangat rendah. Itu, ya, bermacam-macam IPM yang dimiliki oleh penduduk di wilayah Asia. Kita lanjutkan. Kondisi kependudukan, piramida penduduk, kalian nanti bisa dipelajari di buku tentang piramida penduduk, ya. Kondisi kependudukan dari negara benua Asia ini, jumlah penduduknya paling tinggi. Nah, kalian tahu bahwa di dunia ini yang mendapat ranking 10 besar dari jumlah penduduk dunia yang paling banyak itu adalah di benua Asia. Cina, kemudian India, termasuk Indonesia, ya. Nah, kemudian lagi keragaman budaya penduduknya sangat tinggi. Jadi di sini karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian negara-negara yang lain juga yang ada di benua Asia ini merupakan negara yang kaya akan kebudayaan, suku, adat istiadat, dan juga agama, ya. Karena benua Asia ini merupakan cikal bakal dari lahirnya agama-agama besar, ya, seperti agama-agama yang tertua itu Hindu, ya, dengan Buddha itu lahir di India. Dan kemudian agama Islam juga lahir di Arab Saudi. Kegiatan ekonomi penduduknya didominasi oleh sektor agraris dan industri. Agraris itu baik dari sektor pertanian, kemudian perikanan, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia benua Amerika. Yang pertama, Amerika Serikat. Kondisi alamnya memiliki iklim sedang dengan 4 musim: musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Kemudian topografinya sangat beragam, seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan desert, gunung es. Kemudian penampakan alam yang terkenal yaitu Sungai Mississippi,
air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon, itu yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang merupakan daya tarik wisatawan dari asing maupun domestik. Kemudian Chile, negara terpanjang dan tersempit di dunia, penampakan alami terkenal yaitu Gurun Atacama. 2/3 bagian utara Chile terletak di lempeng Nazca. Ini sebagian benua atau negara yang berada di benua Amerika. Kita lanjutkan. Kondisi kependudukan Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya rendah, perkembangan teknologinya sangat maju. Nah, yang merupakan ciri dari negara maju itu adalah yang pertama, ya salah satunya adalah laju pertumbuhan penduduknya rendah. Jadi mereka bisa menekan angka laju pertumbuhan penduduk, yang artinya bisa melaksanakan program keluarga berencana yang seperti halnya dilaksanakan di Indonesia, ya. Nah, kalau misalnya seimbang antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan, itu tidak akan terjadi yang namanya ledakan penduduk, ya. Ledakan penduduk di mana antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan itu tidak seimbang, sehingga akan memunculkan permasalahan sosial yang nantinya akan merugikan negara itu sendiri, ya. Kemudian lagi Amerika Selatan, kegiatan ekonomi penduduknya didominasi oleh sektor agraris, dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Kondisi perekonomian beberapa negaranya relatif kurang stabil. Nah, di sini Amerika Selatan dengan Amerika Utara jelas berbeda, ya. Di sini Amerika Utara merupakan negara maju yang tanpa memanfaatkan sumber daya alam yang ada, gitu ya. Sementara Amerika Selatan merupakan negara yang masih katakanlah negara berkembang, ya, belum negara maju. Jadi Amerika Selatan ini masih memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ya, SDA yang ada, untuk dikelola meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bangsa ini. Berikutnya, benua Afrika. Benua Afrika, di sini ada negara Mesir, terletak di kawasan Afrika Utara, sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering, kemudian dilewati aliran Sungai Nil, dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Itu untuk wilayah Mesir. Berikutnya Nigeria, beriklim tropis, terdapat penampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Kemudian terdapat sungai Niger yang ada di Nigeria. Nah, di sini bahwa Mesir, nah kita katakan Mesir, ya. Mesir itu kalau dilihat dari dinamika penduduknya banyak dipengaruhi oleh emigrasi atau perpindahan, karena mereka banyak yang menuntut ilmu, ya, di Mesir. Dari berbagai negara datang ke Mesir selain untuk mencari pekerjaan, juga untuk mencari ilmu. Kita lanjutkan lagi. Kondisi kependudukannya wilayah Mesir dan Nigeria. Afrika, ya, jumlah penduduknya besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Persebaran penduduk tidak merata, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikannya rendah. Nah, untuk kalau kalian belum mengetahui, ya, bahwa benua Afrika ini dinamakan juga sebagai benua hitam. Apa itu benua hitam? Apa alasannya dikatakan sebagai benua hitam? Karena penduduknya berwarna kulit hitam. Itu Afrika, ya, dikatakan sebagai benua hitam. Kemudian di benua ini juga tercatat angka kematiannya yang sangat tinggi. Karena alasannya apa? Tingkat kesehatan dari masyarakatnya atau penduduknya itu kurang memahami pola hidup sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mungkin di sini kurang adanya sosialisasi tentang sosialisasi tentang kesehatan, kemudian lagi dokter ataupun puskesmas, ya, layanan-layanan kesehatan lainnya itu tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Berikutnya, benua Eropa. Inggris,
Kemudian Prancis, kondisi alam dari negara Inggris dipengaruhi oleh arus laut panas yang sejuk dan basah. Daerahnya iklimnya subtropis, kemudian terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Kontinental ini berkaitan dengan benua ya, pulau benua ya, artinya pulau kontinental. Kondisi kependudukannya, terjadi fenomena aging population. Nah, di sini ada yang namanya fenomena, itu adalah kejadian luar biasa gitu ya, kejadian yang tidak wajar gitu ya. Nah, kejadian yang luar biasa. Bahwa di sini ada fenomena aging population. Artinya apa? Bahwa di sana ada sekelompok manusia ya yang sudah tua. Jadi banyak ditemukan manusia-manusia tua di sana yang masih hidup. Artinya mereka umurnya panjang. Nah, dipengaruhi oleh apa? Karena kualitas hidup manusia orang Inggris ini ya, katakanlah IPM-nya tinggi begitu ya. Baik itu dari segi kesehatannya, kemudian pendidikannya maupun pendapatannya. Ya. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Negara Inggris ya bisa menekan angka atau laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan menyelenggarakan program keluarga berencana seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia. Tingkat kesehatan, perekonomian, pendidikan dan penduduk itu relatif baik ya. Kemudian di Eropa ini tentu saja didominasi oleh negara-negara maju. Eropa meskipun luas benuanya kecil, tetapi negaranya banyak didominasi oleh negara maju. Ada Belanda, ada Portugis, ada Inggris, ada Prancis ya. Kita lanjutkan lagi. Kondisi alam dan kependudukan di benua Australia. Kondisi alamnya di benua Australia ini meskipun benuanya yang sangat kecil ya, terdiri dari 3 zona, kemudian beriklim tropis ya. Fauna khas Australia itu ada berupa berbagai jenis reptil dan berkantong. Itu contohnya adalah kanguru. Kanguru merupakan ikon ya dari negara Australia. Dipengaruhi oleh kedatangan bahasa Inggris abad ke-15, kemudian ada penduduk asli yang namanya penduduk aborigin, tetapi karena terdesak oleh kedatangan bangsa-bangsa asing, maka penduduk aborigin itu terdampar di kepulauan atau di pedalaman. Kesimpulannya bisa kalian baca di sini nanti ya, kalian foto boleh. Kesimpulannya, nah pada akhir pertemuan ini, Ibu akan memberikan pertanyaan, ya. Sebutkan indikator penentu kualitas penduduk sebuah negara. Kedua, sebutkan beberapa penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, keunggulan apa yang dimiliki Jepang, Brunei, dan Arab Saudi, sehingga mereka dikatakan sebagai penduduk yang memiliki kualitas tinggi. Sebutkan upaya apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk meningkatkan angka harapan hidup, kesehatan penduduknya. Dan yang terakhir, sebutkan alasan penyebab pendapatan masyarakat yang rendah. Ya, itu yang harus kalian kerjakan dalam kertas lembar. Jangan lupa kalian tetap hidup sehat, ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.